Konstitusi, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentang legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Permohonan ini tidak bisa dilihat sebatas permohonan untuk kepentingan keperdataan dua warga negara bernama Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Oleh karenanya keliru jika diartikan permohonan ini distigma sebagai pasangan calon yang tidak siap menerima kekalahan atau haus kekuasaan. Tentunya hal ini sesungguhnya haruslah terkoreksi demi supremasi konstitusi kita. Yang pasti bahwa kedua warga negara ini setelah hari pemungutan suara 9 Juli 2014 sudah berbeda dengan kami warga negara biasa. Kedua warga negara ini sesungguhnya sudah berubah menjadi peranan. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini seputar sidang sengketa Pilpres hari ini, kita segera bergabung dengan rekan Winnie Carita di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Ya, Winnie, seperti apa suasana di Gedung Mahkamah Konstitusi hingga siang hari ini? Baik Abraham dan juga Winda, karena memang persidangan tadi sudah diskors oleh Hakim Ketua yaitu Hamdan Zulfa, dan akan kembali kita mendengarkan keterangan dari saksi ahli terkait dengan sidang sengketa pemilihan presiden di gedung MK ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rata-rata kita semua sudah mengerti saksi-saksi yang disodorkan oleh masing-masing pihak, baik dari pihak pemohon, pihak termohon dan juga pihak terkait. Untuk pihak pemohon sendiri ada Prof. Yusril Iza Mahendra, kemudian juga ada Irman Putra Sidin, Margarito Kamis, Said Salahuddin, juga ada Rashid Saleh, sosiolog, serta Ibu Marwah Daud Ibrahim. Sementara saksi ahli yang diajukan oleh tim termohon atau tim Komisi Pemilihan Umum yaitu Haryono, mantan Hakim Konstitusi, kemudian juga ada Erman Raja Gugup, Guru Besar Hukum Universitas Indonesia, Ramlan Surbakti, mantan Komisioner KPU, dan juga Didik Suprianto, aktivis Perludem. Sementara untuk saksi ahli yang diajukan oleh tim terkait ataupun tim Jokowi JK ada Profesor Saldi Isra, yaitu guru besar dari Universitas Andalas, kemudian Bambang Eko Cahya Widodo, mantan anggota Bawaslu. Rata-rata memang kita sudah mendengarkan semua keterangannya, hanya ada beberapa saksi yang belum memberikan keterangannya, seperti Marwah Daud Ibrahim, saksi yang diajukan oleh Prabowo Hatta, dan juga ada dari Didik Suprianto, aktivis Perludem yang diajukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Di samping saya sudah hadir Prof. Yusril Iza Mahendra. Tadi Prof. Yusril ini lebih kepada pandangan secara objektif ya Prof, terkait dengan sengketa Pilpres yang terjadi sekarang ini. Dan Anda di sana juga berkata bahwa meminta kepada MK untuk lebih bisa memutus perkara ini sesuai dengan kejujuran, kemudian keadilan, dan juga tidak berdasarkan sesuai dengan angka begitu. Atas dasar apa ini, Prof. Yusril? Ya begini, saya ini dihadirkan sebagai ahli. Sebagai ahli itu betul-betul saya bertindak sebagai ahli hukum tata negara. Dan saya disumpah sesuai keahlian saya. Jadi saya tidak akan bicara ngaco, dan saya tidak hadir ke MK itu karena untuk membela pihak tertentu. Misalnya membela dari pemohon terus menyudutkan pihak terkait, menyudutkan termohon, dan sebaliknya enggak. Saya bicara objektif aja. Jadi saya hanya mengatakan bahwa semestinya setelah 10 tahun lebih keberadaan MK itu tidak hanya memeriksa dan mengadili perkara PHPU pemilihan presiden itu hanya pada persisian mengenai angka, tapi lebih masuk kepada hal yang substansial, yaitu apakah pelaksanaan pemilu itu betul-betul konstitusional dan legal. Dan saya mengatakan seperti misalnya Mahkamah Konstitusi Thailand itu dapat menilai sebegitu jauhnya sampai mengatakan pemilu itu sah atau tidak sah. Nah, jadi ini semua tergantung kepada keberanian dari pihak MK sendiri, apakah mereka akan bersikap seperti itu atau tidak. Prof. Yusril, menurut Anda dalam sengketa Pilpres kali ini apa yang menjadi perkara substansial? Bisa dua sudut pandang. Pertama adalah hasil